Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, setelah Imam Mahdi, satu penanda besar hari kiamat yang akan muncul adalah Dajjal. Dia berasal dari manusia dan merupakan sosok yang nyata. Kemunculannya akan didahului dengan sejumlah peristiwa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tanda-tanda jika Dajjal akan muncul. Ada terdapat 5 peristiwa yang akan menandai kedatangan musuh dari hamba-hamba Allah ini. Apa saja peristiwa yang akan terjadi sebelum keluarnya Dajjal? Simak selengkapnya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Pertama, banyaknya yang tewas ketika kaum muslimin melawan Romawi. Peristiwa pertama yang akan terjadi, banyaknya orang yang tewas ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin melawan Romawi. Kaum muslimin yang bertempur akan tewas di medan perang dan tidak akan kembali jikalau Allah tidak memberikan kemenangan kepadanya. Diriwayatkan dari Yusai bin Jabir, bertiup angin di Kufah. Datanglah seorang pria yang ucapannya hanyalah, "Ya Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah datang." Maka beliau duduk dan bersandar, kemudian berkata, "Sesungguhnya kiamat tak akan terjadi hingga tidak dibagikan lagi warisan dan tidak bergembira dengan ghanimah." Beliau berisyarat dengan tangannya ke arah Syam seraya berujar, "Akan ada musuh yang berkumpul untuk menyerang kaum muslimin." Maka kaum muslimin pun berkumpul untuk melawan mereka. Aku katakan, "Romawi yang Anda maksud?" Beliau menjawab, "Ya, ketika itu akan terjadi peperangan yang dahsyat. Majulah kaum muslimin siap untuk mati membela agama Allah. Tak akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Bertempurlah kedua pasukan tersebut hingga terhalangi waktu malam. Maka kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yang siap mati telah tiada. Kemudian maju sekelompok kaum muslimin yang siap untuk mati, tidak pulang kecuali dalam keadaan menang. Mereka bertempur hingga sore, kemudian kembalilah dua kelompok tersebut tanpa ada pemenang dan pasukan yang siap mati pun telah habis. Di hari keempat, majulah sisa pasukan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Mereka membunuh musuh dalam jumlah yang tak pernah terlihat sebelumnya. Hingga ada seekor burung yang terbang ke arah mereka, mati sebelum bisa melintasi semuanya. Ketika itu, ada orang-orang yang mencari keluarga bapaknya, hanya mendapatkan seorang saja. Padahal sebelumnya, mereka berjumlah 100 orang. Kalau begini keadaannya, dengan ghanimah seperti apa dia akan bergembira? Atau warisan seperti apa yang dibagikan? Ketika dalam keadaan demikian, mereka mendengar sesuatu yang lebih besar dari itu. Datang seseorang yang berteriak bahwa Dajjal telah mendatangi keluarga mereka. Maka mereka pun membuang ghanimah dari tangan-tangan mereka dan mengirim 10 pasukan berkuda sebagai mata-mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh, aku tahu nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka serta warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah pasukan berkuda yang terbaik di muka bumi ketika itu, atau di antara pasukan berkuda yang terbaik di muka bumi ketika itu." Hadis riwayat Muslim. Kedua, banyak kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Meskipun ada peristiwa yang menyebabkan banyaknya kaum muslimin yang tewas di medan perang, namun Allah juga memberikan kemenangan kepada kita. Tatkala memerangi Jazirah Arab, Persia, dan Romawi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemenangan ketika melawan Dajjal kelak. Nafi ibnu Utbah radhiyallahu an berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Lalu datanglah sekelompok orang dari kawasan Maghrib mengenakan pakaian dari wol.
mereka menemui beliau di sebuah dataran tinggi. Ketika itu, mereka berdiri, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Aku berkata dalam hati, datangi mereka dan berdirilah di antara mereka dan Rasulullah agar mereka tidak membunuh beliau. Aku membatin lagi, boleh jadi beliau menyampaikan sesuatu yang khusus kepada mereka yang tak ingin didengar orang lain. Aku lantas mendatangi mereka dan berdiri di antara mereka dan beliau. Di situ, aku mendengar dari beliau 4 hal yang kuhitung dengan jariku. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, dan Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian memerangi Persia, dan Allah juga akan menaklukkannya. Lalu kalian akan memerangi Romawi, dan Allah akan menaklukkannya pula. Selanjutnya, kalian akan memerangi Dajjal, dan Allah akan menaklukkannya. Ketiga, kaum muslimin menguasai Konstantinopel. Konstantinopel dahulunya merupakan ibu kota dari Romawi Timur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga bangsa Romawi sampai di Amak atau Dabik. Lantas, datanglah tentara dari Madinah yang merupakan manusia pilihan pada saat itu ke arah tentara Romawi. Saat orang-orang pilihan itu sudah berbaris dan bersiap untuk perang, tentara Romawi berkata, biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang telah tertawan. Kaum muslimin pun membalas, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami. Kaum muslimin menjawab tantangan tersebut untuk memerangi mereka. Dalam pertempuran itu, sepertiga tentara Islam melarikan diri dari pertempuran, yang mana mereka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sepertiga sisanya mendapatkan kemenangan, yang mana mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian mereka menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang, mereka menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun. Saat itu setan berteriak, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah menguasai keluarga kalian. Mereka lantas bergerak pulang dan sesungguhnya berita itu adalah bohong. Saat mereka sampai di Syam, Dajjal pun keluar. Keempat, ketika Dajjal keluar, jumlah orang Arab telah sedikit. Ketika peristiwa itu terjadi, banyak manusia yang akan melarikan diri ke gunung-gunung untuk menghindari fitnah dari Dajjal. Dari Ummu Syarik, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Ummu Syarik berkata, ya Rasulullah, di mana orang-orang Arab ketika itu? Beliau menjawab, mereka sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kelima, terjadi 3 pacaklik yang dahsyat sehingga manusia mengalami kelaparan. Sebelum keluarnya Dajjal, manusia tertimpa 3 pacaklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama menahan sepertiga hujan. Memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian Allah memerintahkan langit di tahun kedua untuk menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya, Allah memerintahkan langit di tahun ketiga menahan semua hujannya. Tak ada yang turun 1 tetes pun dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, dia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Maka beliau bersabda, di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya.
Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu atau makhluk yang berkuku kecuali pasti mati. Hadis riwayat Ahmad. Itulah 5 peristiwa sebelum kedatangan Dajjal. Semoga keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dari fitnah Dajjal yang akan datang kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.